bagaimana Nabi Adam berdoa mengatakan Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat, doa ini memang dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam, dan anak keturunan Nabi Adam sama dengan Nabi Adam dalam artian berbuat dosa, berbuat salah. Maka tolong doa ini dibaca dengan pengakuan dari hati akan dosa-dosa kita. Kemudian kita lihat di doa selanjutnya, memohon ampunan disertai tawassul. Kita udah bahas tentang tawassul ya. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan doa ini adalah bentuk tawassul kepada Allah Jalla Jalaluh dengan menyebut nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita berupa taufik dan keimanan. Ya, doa ini, dengan tawassul ini kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa dan melindungi dari buruknya dampak dosa tersebut, yaitu azab neraka. Apa doanya? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Sebelum kita mengkaji doa ini, coba dibuka Qur'annya. Dibuka di surat Ali Imran ayat 15-nya. Ada apa sebenarnya di ayat 15 sebelum doa ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla? Di Ali Imran ayat 15. Monggo, siapa yang mau baca doanya? Baik, kalau bisa dibaca dari ayat 14 ya. Dari ayat 14-nya. 14, 15 baru doa ini. Nah, silakan. Yang mau baca kita kasih hadiah. Fadhal kasih mic-nya. Dibuka Qur'annya. Ali Imran ayat 14, 15. Kemudian doanya. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله Wallahu basirum bil ibad. Ya, artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah kau kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta
janji Allah Azza wa Jalla yang lebih baik dari semua yang pernah dihimpun oleh manusia. Dan Allah sebutkan janjinya ini yang lebih baik dari semua kesenangan dunia, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih kriteria orang yang bertakwa? Mungkin sebagian kita merasa sudah bertakwa. Apakah dia masuk dalam kriteria yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Baik, bisa dilanjutkan? Dibaca ayat yang ke-16. Nah, silakan, mic-nya sudah hilang. Nah, coba dikasihkan ke yang lainnya, nggak apa-apa yang baca. Tuh, yang dekat. Nah, fadhal. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lanjutkan ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Barakallahu fik. Artinya itu orang-orang yang berdoa. Maaf. Yang ini ya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. barakallahu fiik. Kita lihat ya, kriteria orang yang bertakwa. Allah sebutkan alladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang berkata dalam doanya Rabbana innana aman. Ini yang tadi ditawassul dengan keimanan dan taufik yang Allah berikan. Rabbana innana amanna, wahai Rabb kami sesungguhnya kami beriman. Terus minta apa orang bertakwa ini? Yang pertama diminta oleh mereka adalah faghfir lana dzunubana. Jadi dosa itu sudah menjadi kelaziman buat manusia. Maka orang bertakwa tahu dia pendosa. Tatkala ada kesempatan berdoa, yang dia pinta adalah faghfir lana dzunubana. Ampuni buat kami dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Tidak ada di sini permohonan surga. Tapi sejatinya orang yang diselamatkan dari api neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan tidak ada manusia yang tahu-tahu ada di surga. Oh, kan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi mereka tetap lewat neraka. Mereka melewati sirat yang berada di atas neraka. Maka ketika seorang bertakwa kepada Allah, penuh ketakutan dia kepada Allah dan dari azab Allah SWT. Jadi ini bentuk doa dengan bertawassul dengan iman yang Allah berikan kepada kita, lalu meminta pengampunan dan diselamatkan dari api neraka. Terus sifat orang bertakwa yang lain berkaitan dengan istighfar ini, Allah sebutkan apa? As-sabirin. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, mereka benar dalam keimanan yang nggak pura-pura. Wal-qanitin, mereka orang-orang yang nurut dan patuh, nggak ngeyel orang-orang bertakwa itu. Wal-munfiqin, mereka orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, mereka adalah orang-orang yang suka istighfar di waktu sahur. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita,
Apakah kita termasuk orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahur? Atau kita termasuk orang-orang yang bangun tatkala adzan dikumandangkan, adzan subuh? Kita nggak pernah bangun dan bangkit dari tidur kita saat waktu sahur. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga di surat Adz-Dzariyat, Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu ketika hidup di dunia, tidur malamnya dikit. Mereka sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Habis sholat malam istighfar. Dan itu ciri orang bertakwa. Bukan habis sholat malam dia membanggakan dirinya dengan ibadah yang dia lakukan. La. Tatkala dia membuat pernyataan Rabbana innana amanna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, itu ucapan bukan untuk membanggakan dirinya, tapi sebagai bentuk tawassul, minta faghfir lana dzunubana. Kami banyak dosanya, ya Allah ampuni kami dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar. Maka tolong, kalau benar-benar ingin menjadi penghuni surga, bangunlah sebelum waktu subuh. Walaupun nggak sholat, tapi istighfar. Duduk minta ampun sama Allah. Baca Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Atau istighfar yang lainnya. Baik. Nah, kemudian doa yang selanjutnya. Sudahkah memohon ampunan dan pertolongannya? Dalam kehidupan, musuh tidak selalu berarti peperangan. Terkadang ia berupa tekanan, intimidasi, atau siapapun yang menghalangi kita dari kebenaran. Karena siapapun kita, apapun pekerjaan kita, sebaik apapun perangai kita, pasti ada saja yang tidak suka. Terlebih yang kita lakukan adalah kebenaran, pasti ada ujiannya. Kenapa kita harus memohon ampunan Allah Jalla Jalaluh? Dengan memohon ampunan, seorang hamba membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum memohon keteguhan dan pertolongan Allah. Maka insya Allah doa ini bisa menjadi benteng kita untuk tetap berada dalam pendirian selama itu adalah kebenaran. Kita lihat ya. Ini sebenarnya doa buat orang-orang yang sedang menghadapi musuh tentunya. Di medan perang. Mereka berdoa mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah jemaah. Mereka ini orang bertakwa. Berada di medan perang. Menegakkan kalimat Allah. Menghadapi musuh-musuh Allah. Tatkala mereka berdoa, apa yang mereka pinta? Rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampuni untuk kami dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan tindakan-tindakan kami yang melampaui batas dalam urusan kami. Dia mengakui sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan. Di medan perang, menghadapi musuh yang nyata, yang mereka khawatirkan adalah dosa. Ingat, tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Amalan kita nggak cukup untuk masuk surga. Kalau kita dari lahir sampai mati sujud memohon kepada Allah Azza wa Jalla, nggak cukup untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, hatta ana. Sampai aku, kata Rasul SAW, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Kalau itu Nabi SAW, lalu apa yang akan kita banggakan dari amalan kita? Nabi aja nggak masuk surga dengan amalannya. Amalan hanya sekedar sebab. Tapi sebagai pengganti dari amalan, enggak. Makanya kalau kita lihat, tatkala Allah perintahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, untuk menuju kepada dirinya, Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalian bersegeralah. Bersegera kemana ya Allah?
Kita disuruh cepat-cepat kemana ya Allah? Ila maghfiratin min rabbikum. Menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin. Dan surga Allah. Jadi kita butuh ampunan dulu baru ke surga Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beristighfar 100 kali. Dan kalau kita lihat orang-orang yang bertakwa, para nabi, contoh-contoh manusia yang mulia, ternyata mereka suka beristighfar. Suka aja. Minta ampun sama Allah SWT. Wa thabbit aqdamana. Kita lihat, ini memang doa benar ketika menghadapi musuh di medan perang. Wa thabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami. Karena biasanya tatkala menghadapi musuh, lutut itu bergetar. Kaki itu ingin lari. Hati kadangkala jantung sampai ke tenggorokan karena ketakutan. Maka mereka berdoa memohon kepada Allah, tsabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum kafir. Nah, kemudian nih, ini doa minta ampun lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Azim. Disebutkan jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita terlalu sibuk menyesali dosa hingga lupa bahwa pintu ampunannya selalu terbuka. Jika hati ini merasa berat dan penuh salah, coba renungkan doa ini. Allah aja Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Katakan, wahai Rabbku, ighfir, ampuni ya Allah. Warham, dan kasihi, wa anta khairur rahimin. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Jadi ahibati fillah, doa minta ampun ini jadikan doa yang paling sering kita baca. Ya, mungkin kita punya banyak permohonan dan permintaan dalam kehidupan ini. Kebaikan dunia dan akhirat, nggak apa-apa. Memang itu doa orang-orang beriman juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ingat, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dunia, kalau tanpa ada ampunan di dalamnya, maka itu akan jadi balak buat kita kelak pada hari kiamat. Tapi kemudian di sini doa hidayah dan keteguhan iman ya. Ini doanya Nabi Musa. Tadi malam kita baca doanya Nabi Musa ketika selesai memberikan minum untuk domba-domba atau kambing-kambing milik dua wanita tadi. Kalau ini doanya Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir. Nabi Musa nggak tahu mau kemana. Yang jelas Nabi Musa harus keluar dari Mesir karena dia sedang dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun untuk dibunuh. Nabi Musa berdoa mengatakan, asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Ingat Nabi Musa meninggalkan Mesir, tidak ada yang mendampingi. Dan boleh jadi itu perjalanan pertama Nabi Musa meninggalkan Mesir. Beliau juga tidak ada kendaraan, tidak ada bekal yang cukup. Yang penting beliau selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka doa ini penting buat kita yang kadang-kala bingung mau kemana. Ada sebagian yang resign dari tempat kerjanya. Atau sebagian di PHK. Atau sebagian bingung usahanya bangkrut. Antum baca doa ini. Asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Udah minta sama Allah. Aku gak tahu mau kemana. Aku juga gak paham kerjaan apa yang aku akan kerjakan. Sebagaimana cerita kita tadi malam, Nabi Musa gak tahu mau kemana. Sama sekali. Beliau gak punya tujuan. Kecuali menyelamatkan diri dari Fir'aun dan bala tentara. Dan ingat pada saat itu Nabi Musa belum menjadi nabi.
alaihi salatu wassalam. Belum turun wahyu kepada beliau. Tapi kita tahu Bani Israel, mereka adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Yang mereka mendapatkan pengajaran dari ulama-ulama mereka. Sehingga mereka tahu dengan Allah Azza wa Jal. Dan itulah yang membuat Fir'aun dan bala tentaranya marah. Karena mereka tidak lagi disembah oleh penduduk atau masyarakat yang ada di Mesir. Kemudian di sini juga ada doa agar ditetapkan bersama orang-orang soleh. Pernahkah kita membayangkan akan dikumpulkan bersama siapa kelak di akhirat? Apakah orang-orang yang soleh ataupun sebaliknya? Ya, berkaitan dengan doa ini. Pernah di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang sahabat yang setiap kali dia pulang dari majelisnya Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, dia balik lagi. Dia balik lagi untuk melihat Rasul SAW. Lalu dia ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau meninggal dunia dan aku meninggal dunia, aku takut tidak lagi berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Engkau akan diangkat oleh Allah di tempat yang tinggi sekali. Sedangkan aku siapa? Gitu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab, au yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka hadis ini membuat para sahabat berbahagia sekali. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan amalan seperti amalan Nabi SAW. Tapi mereka mencintai Rasul SAW. Kita coba lihat siapa yang menjadi teladan kita. Siapakah orang-orang yang kita contoh dalam kehidupan ini. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Man kana muqtadiyan falyaqtadi biman qad mat. Barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai teladan, hendaklah dia menjadikan orang yang sudah mati itu teladan. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa? Orang yang hidup itu, ya kita nggak tahu bagaimana akhir hidupnya. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Ada mantan preman. Dan ada mantan ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang dikatakan ini orang dulu pernah haji. Dulu. Maka kalau mau cari teladan, jadikanlah sahabat-sahabat Nabi sebagai teladan kita.